Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-79. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, suasana di padang rumput itu sejenak dicekam oleh kesenyapan. Masing-masing terdiam sambil memandang api di perapian yang telah padam. Hanya bara-bara kayunya sajalah yang masih memancar kemerahan. Yang terdengar kemudian adalah Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berdiri mengambil beberapa potong bekal makanannya dan kemudian ditaruhnya di hadapan Ken Arok. Katanya, "Apakah kau juga mau makan makanan patisan seperti ini?" Ken Arok tersenyum. Diambilnya sepotong makanan dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Jinan, Patalan, dan Sinungsari memandangi mereka berdua dengan penuh kebimbangan. Seakan-akan ada sesuatu yang tersimpan di dalam diri mereka. Sebuah rahasia yang tidak mereka mengerti. Demikian desakan keinginan mereka untuk mengetahui. Maka sekali lagi Sinungsari bertanya perlahan-lahan, "Agni, kau belum menjawab pertanyaanku." Mahesa Agni berpaling. Tampaklah keningnya berkerut. Jawabnya, "Tak ada yang menarik yang dapat kau ketahui dari hantu-hantuan itu. Yang perlu kau ketahui sudah aku katakan. Yang ada di sini sekarang, inilah yang dahulu bernama hantu karautan. Meskipun itu pun hanya hantu jadi-jadian. Ia adalah seorang manusia biasa, seperti aku, seperti kalian. Dan hantu yang datang berkuda itu adalah kuda sempana, juga seorang manusia biasa, seperti aku, seperti kalian. Itulah yang penting. Yang lain-lain sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian, dan kalian pasti tidak akan mengenalnya." Patalan mengerutkan dahinya. Mungkin ia belum mengenal hantu yang gila itu, tetapi ia masih juga berkeinginan untuk mendengar serba sedikit tentang hantu-hantuan itu. Maka katanya, "Tetapi ia datang juga kemari dan menamakan dirinya hantu padang karautan, bahkan dapat mengalahkan kuda sempana. Atau barangkali Tuan sudah mengenalnya?" Bertanya Patalan kepada Ken Arok. "Sudah," sahut Ken Arok sambil tersenyum. "Aku mengenalnya, menilik caranya memutar pedang dan melontarkan kakinya." "Ah," desah Mahesa Agni. "Terlalu banyak yang ingin kau ketahui, Patalan. Jangan menyebut-nyebut tentang dirinya. Mungkin ia akan datang lagi dan mengganggu kalian. Bukankah sekarang kau ada di sini dan Tuan Ken Arok yang berhak mendapat sebutan hantu karautan itu ada pula?" "Sebenarnya aku sama sekali tidak berbangga atas sebutan itu," sahut Ken Arok. "Oh, maafkan kami Tuan," potong Patalan cepat-cepat. "Aku tidak apa-apa, tetapi mungkin sebutan itu akan sangat menyenangkan bagi hantu-hantuan itu." "Tetapi siapakah dia?" desak Sinungsari pula. Sekali lagi Ken Arok tersenyum. Senyum yang memancarkan rahasia yang justru menjadikan ketiga anak-anak muda Panawijen itu semakin ingin tahu. "Hantu yang satu itu," berkata Ken Arok, "adalah yang lebih dekat dari kalian. Ia adalah Mbau Rekso Panawijen." Ketika anak-anak muda Panawijen itu mengerutkan keningnya, "Mbau Rekso Panawijen, apakah artinya?"
Ken Arok kini tertawa kecil. Dipandanginya wajah Agni yang berkerut-kerut. Bahkan Ken Arok itu berkata pula, "Kau tahu Mbau Rekso Panawijen? Ia lebih dahsyat dari hantu karautan." Sinung Sari mengangguk-angguk, tetapi ia melihat Ken Arok masih tertawa sehingga katanya, "Bagaimanakah sebenarnya?" Ken Arok itu kemudian bertanya kepada Patalan, "Hei, di mana pedangmu?" Patalan terkejut mendengar pertanyaan itu. Dengan serta-merta ia menjawab, "Diambil hantu yang mirip dengan orang gila itu." Ken Arok mengangguk-angguk, kemudian ia beringsut beberapa langkah maju. Ketika ia meraih sesuatu di hadapan Mahesa Agni, maka katanya, "Apakah ini pedangmu?" Patalan menjadi heran. Pedang itu sudah berada di dekat perapian. "Iya," katanya. Ken Arok meneruskan, "Kau lihat siapakah yang membawa pedang ini kembali?" Patalan menjadi bingung. Tiba-tiba ia teringat bahwa ketika Mahesa Agni datang, ia menjinjing pedang, bukan pedangnya sendiri, karena pedang itu masih berada di dalam sarungnya. "Agni!" teriak Patalan, "Kau yang membawa pedangku kembali?" "Iya," jawab Agni. "Aku berjumpa dengan hantu itu dan menitipkannya pedang itu kepadaku." Ken Arok kini tertawa keras, hampir-hampir tak dapat ditahannya lagi. Di sela-sela derai tertawanya terdengar ia berkata, "Kenapa hantu itu tidak memakai kain dan memakai daun perdu untuk menutupi celananya, Untunglah tidak ada yang gatal pada daun-daun itu. Kalau ada, kalian yang akan cepat mengetahui siapakah yang sibuk menggaruk-garuk tubuhnya. Itulah hantu gila itu." Ketiga anak-anak muda Panawijen itu semakin bingung, tetapi lambat-lambat mereka dapat menangkap maksud Ken Arok itu. Apalagi ketika Ken Arok itu menjelaskan, "Kalian pasti pernah melihat siapakah yang pernah mengalahkan kuda Sempana. Nah, itulah hantu-hantuan yang datang berkuda itu kembali dikalahkan oleh hantu-hantuan Mbau Rekso Panawijen." Sinung Sari beringsut maju sambil berkata, "Agni, apakah demikian?" Agni tersenyum. "Jadi kaukah hantu-hantu jadi-jadian yang aku sangka orang gila itu?" Agni mengangguk. "Gila kau Agni!" teriak Jinan. "Kenapa kau menakut-nakuti kami? Kenapa kau tidak saja datang dalam keadaanmu yang sewajarnya?" Agni kini tertawa, seperti juga Ken Arok tertawa. Maka jawab Mahesa Agni, "Ah, sebuah permainan yang menyenangkan. Aku ingin tahu siapakah sebenarnya hantu karautan yang baru itu. Aku ingin mengetahuinya tanpa ia mengetahui aku. Sebab aku yakin bahwa hantu itu pasti bukan hantu yang sebenarnya, bukan hantu yang lama." Wajah ketiga anak-anak muda Panawijen itu tiba-tiba menjadi merah. Mereka merasa malu sekali pada diri mereka sendiri. Mereka merasa betapa mereka benar-benar seorang penakut. "Tetapi Agni," berkata Sinung Sari, "bukankah kau akan dapat mengenalnya juga seandainya kau datang dengan wajar? Bukankah orang berkuda itu lari sebelum membuka tutup mukanya?" Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mungkin, tetapi apabila ia telah mengenal aku sebelumnya, mungkin ia akan segera lari sebelum kami sempat bertempur." "Apakah yang kau dapat dari pertempuran itu?" bertanya Patalan. "Dari pertempuran itulah aku dapat mengenalnya." "Apakah yang dapat kau kenal?" desak Sinung Sari. Mahesa Agni dan Ken Arok tersenyum. Jawab Mahesa Agni, "Ken Arok mengenal aku dan kuda Sempana sesudah ia melihat kami bertempur. Ken Arok mengenal aku sejak aku masih menjadi orang gila itu. Karena itu, ia tidak bersikap melindungi kalian.
karena ia tahu benar bahwa hantu itu tidak berbahaya bagi kalian. Tetapi, apakah yang dapat menunjukkan bahwa orang itu bernama Kuda Sempana dan yang lain Mahesa Agni? Mahesa Agni tertawa. Katanya, gerak kami, sifat dan watak-watak dari gerak kami masing-masing. Ketiga anak-anak muda Panawijen itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Pengenalan itu berada di luar kemampuannya karena mereka sama sekali tidak mengenali ilmu gerak. Meskipun demikian, Sinung Sari masih saja menggerutu dengan jengkelnya. Tetapi Agni, setelah Kuda Sempana pergi, kau masih juga menakut-nakuti kami. Apakah maksudmu? Mahesa Agni tertawa semakin keras. Jawabnya, aneh. Seharusnya kalian tidak takut, seperti kata Ken Arok itu. Bukankah kalian bertiga dan membawa senjata? Seandainya benar-benar kami bertemu dengan bahaya yang tidak dapat aku atasi seorang diri, apakah kalian akan membiarkan aku sendiri? Nah, sekarang renungi diri kalian sendiri. Manakah yang lebih baik? Mengangkat senjata, menghadapi keadaan seperti itu, atau membiarkan diri kalian dihisap darah kalian lewat tengkuk kalian? Ingat bahwa Kuda Sempana benar-benar akan dapat berbuat demikian atas tanah yang kita bangunkan nanti. Kalau kalian tidak dapat melindungi diri kalian dan tanah kalian, maka apa yang akan kalian capai dengan susah payah akan merupakan tanah sadapan yang menyenangkan bagi orang lain. Orang lain akan dapat menghisap darah dan di jalur-jalur nadi penghidupan kampung halamanmu. Karena itu, tengadahkan wajahmu dalam menghadapi setiap persoalan. Jawaban semua tantangan, asal kau yakin bahwa kau sedang mempertahankan hakmu, bukan sedang melanggar hak orang lain. Jinan, Patalan, dan Sinung Sari menundukkan kepalanya. Kembali wajah-wajah mereka dijalari oleh warna-warna merah karena sindiran-sindiran yang tepat itu. Mau tidak mau, mereka harus mengakui kebenaran kata-kata Mahesa Agni bahwa mereka sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu untuk mengatasi kesulitan sendiri. Kembali untuk sesaat mereka terbenam dalam kesepian. Mahesa Agni sejenak berdiam diri sambil memandangi bulan yang semakin jauh dari Cakrawala. Kini bulan itu telah hampir sampai ke ujung langit, namun malam telah melampaui pusatnya. Dibiarkannya ketika kawan-kawannya merenungkan kata-katanya, Mahesa Agni merasa mungkin kata-katanya akan menjadikan kawan-kawannya malu kepadanya dan kepada diri sendiri. Namun ia mengharap bahwa dengan demikian maka akan timbul perubahan di dalam kehidupan anak-anak muda Panawijen itu yang terlalu lama tenggelam dalam suasana yang terlampau tenang dan diam. Tak ada perubahan, tak ada gerak dan nyala di dalam kehidupan orang-orangnya. Jebolnya bendungan itu pun ternyata dapat dicari manfaatnya di samping bencana yang telah melanda Panawijen. Ternyata dengan jebolnya bendungan itu, anak-anak muda Panawijen mendapat pelajaran untuk mencoba mengatasi kesulitan yang menimpa diri sendiri tanpa menggantungkan kepada orang lain. Namun yang pertama-tama memecah kesepian itu adalah Mahesa Agni pula, bukan tentang hantu-hantu yang berkeliaran di padang karautan, tetapi ia benar-benar ingin tahu kenapa Kuda Sempana telah mencoba hidup di padang yang sepi ini. Apakah anak muda itu merasa bahwa ia memerlukan harta benda menjelang hari-hari di mana ia hidup dalam satu keluarga?
Mungkin kuda sempana merasa perlu untuk membuat istrinya bahagia dengan menyimpan harta benda yang berlebihan sebagai imbangan cara yang ditempuhnya sewaktu mengambil istrinya itu. Atau barangkali Ken Dedes mempunyai permintaan-permintaan sehingga kuda sempana terpaksa berbuat demikian, merampok dan menyamun. Ken Arok, bertanya Mahesa Agni kemudian, "Kenapa kuda sempana itu berkeliaran di padang ini? Bukankah kau sekarang menjadi kawan selingkungannya di istana?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjawab, "Aku tidak tahu persoalan seluruhnya, tetapi sebagian aku akan dapat menceritakan sebabnya." "Biarlah yang sebagian itu aku dengar dahulu," sahut Mahesa Agni. Sekali lagi Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Nasib anak itu tidak terlalu baik." Dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba tanpa sesadarnya ia memotong, "Bagaimanakah dengan Ken Dedes? Bukankah ia sehat walafiat?" Ken Arok mengangguk-angguk. Jawabnya, "Gadis itu sehat-sehat saja." "Di manakah gadis itu sekarang?" "Di istana Tumapel." "Heh?" Mahesa Agni terkejut. "Kenapa di istana? Apakah kuda sempana tinggal di istana pula?" "Itulah sebagian yang aku ketahui tentang gadis itu dan tentang kuda sempana." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Baginya terdengar aneh bahwa Ken Dedes berada di istana Tumapel. "Ah," desahnya di dalam hati. Ternyata Tunggul Ametung benar-benar berusaha melindungi kuda sempana. Disembunyikannya Ken Dedes itu di istana sampai mereka melahirkan anaknya yang pertama untuk menghindarkan kuda sempana dari setiap kemungkinan yang berbahaya. Sesudah itu, maka semuanya akan menjadi baik bagi kuda sempana. Tetapi kenapa kuda sempana itu berkeliaran di sini dalam keadaan yang kusut? Pertanyaan itu ternyata semakin menyentuh hatinya, sehingga sekali lagi ia berkata, "Katakanlah Ken Arok, katakanlah apa yang kau ketahui itu tentang kuda sempana dan Ken Dedes." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tampak keningnya berkerut-kerut. Terbayanglah di wajahnya perasaannya yang gelisah. Menurut pengetahuannya, Mahesa Agni adalah kakak Ken Dedes, sehingga ia menjadi ragu-ragu sejenak untuk mengatakan apa yang telah terjadi atas adiknya itu. Tetapi karena Mahesa Agni selalu mendesaknya, maka terloncat pulalah cerita tentang Ken Dedes di Tumapel. Cerita sejak Ken Dedes sampai di istana, sejak mereka berdua, Ken Arok dan Witantra dipanggil menghadap aku. Tentang Witantra yang harus masuk ke dalam arena atas nama Tunggul Ametung. Namun dengan kecewa Ken Arok itu kemudian berkata, "Tetapi sayang, ternyata Tunggul Ametung itu mempunyai pamrih sendiri. Adikmu diambilnya." Berbagai perasaan bergolak di dalam dada Mahesa Agni. Ia bersyukur bahwa Ken Dedes telah terlepas dari tangan kuda sempana. Namun ia tidak tahu perasaan apa yang berdentang-dentang di dalam dadanya itu. Setelah ia mendengar bahwa Ken Dedes kini berada di istana, bukan sebagai istri kuda sempana, namun karena gadis itu dikehendaki oleh Tunggul Ametung sendiri. Dalam pada itu terdengar Ken Arok berkata, "Untunglah bahwa aku mengambilnya sebagai permaisurinya, bukan sekedar sebagai seorang selir."
Mahesa Agni terperanjat mendengar keterangan itu. Ken Dedes, seorang gadis patisan, telah diangkat menjadi permaisuri seorang aku yang besar di Tumapel, tetapi masih saja bergelora perasaan yang tidak menentu di dalam dirinya. Ia bergembira bahwa Ken Dedes menemukan tempat yang baik, namun ada juga kekecewaan yang dalam menusuk jantungnya. Ia sebenarnya mengharap Ken Dedes kembali ke Panawijen. Tetapi ia akan menjumpai kepahitan di Panawijen, gumamnya di dalam hati. Ayahnya telah pergi, dan orang yang dicintainya telah pergi pula untuk selama-lamanya. Mahesa Agni pun kemudian menundukkan wajahnya. Direnunginya tanah yang kering di bawah kakinya yang bersilang. Dikais-kaisnya tanah itu dengan jari-jarinya, seolah-olah ia ingin mengetahui apakah tanah itu cukup subur untuk daerah pertanian. Namun hatinya bergumul dalam keadaan yang tidak menentu. Kebanggaan, kekecewaan harapan, dan putus asa bergulat menjadi satu. Mahesa Agni itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Ken Arok bertanya kepadanya, "Bagaimana Agni? Apakah kau menjadi berbangga hati bahwa adikmu kini menjadi seorang permaisuri aku Tumapel?" Mahesa Agni tidak segera menjawab. Adalah kanugerahan yang tiada taranya bagi seorang gadis dari padepokan Panawijen. Adalah suatu kebanggaan buat keluarganya. Pahit getir yang dialami oleh orang tuanya, keprihatinan dan ketekunan pengabdiannya kepada sesama dan kebaktiannya yang tulus kepada Yang Maha Agung telah menempatkan putri tunggal itu dalam keadaan yang baik. Tetapi jauh di sudut hatinya, Mahesa Agni masih mendengar jerit yang pedih dari perasaannya sendiri. Meskipun demikian, perlahan-lahan ia menjawab, "Aku berbangga Ken Arok." "Ya," sahut Ken Arok, "adalah wajar bahwa kau dan keluargamu akan berbangga hati." Tetapi wajah Mahesa Agni sama sekali tidak membayangkan kebanggaan yang dikatakannya itu. Apalagi ketika diingatnya sumpah kutukan Empu Purwa, maka dadanya pun berdesir. Demikian marahnya orang tua itu, sehingga disumpahnya mereka yang telah ikut serta mengambil anaknya, disumpahnya mereka bahwa mereka akan terbunuh dengan keris. Wajah Mahesa Agni menjadi semakin suram. Seandainya Ken Dedes dapat menemukan kebahagiaan sebagai seorang permaisuri, tetapi seandainya sumpah Empu Purwa itu pun akan berlaku, maka akan putus pulalah kebahagiaan itu. Tunggul Ametung adalah salah seorang dari mereka yang turut mengambil Ken Dedes itu, sehingga akan matilah ia ditusuk dengan keris. Tetapi kecemasan dan kegelisahan itu disimpannya di dalam hatinya, sehingga hati itu telah dipenuhi oleh berbagai perasaan yang tak dapat dilahirkannya. Perasaan yang mencekamnya tentang gadis putri gurunya, tentang kekhawatirannya atas nasib gadis itu kemudian, dan atas banyak hal lagi yang tertimbun. Bahkan yang terucapkan dari mulutnya adalah, "Betapa besar terima kasihku kepada kalian, kepada Witantra dan kepadamu. Betapa kalian telah berusaha menolong adikku itu dari lembah penderitaan di sepanjang hidupnya. Penderitaan yang tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi kami tidak berhasil mengembalikannya kepadamu," sahut Ken Arok. "Kami telah gagal. Sebagian dari maksud kami memisahkannya dari kuda sempana karena Tunggul Ametung sendiri ternyata menghendakinya. Mudah-mudahan nasibnya akan menjadi lebih baik," gumam Mahesa Agni.
Mudah-mudahan, sahut Ken Arok. Menurut pendengaranku, Tunggul Ametung akan datang kepada ayah gadis itu untuk memintanya. Mahesa Agni terkejut, namun tiba-tiba wajahnya menjadi suram. Jauh lebih suram dari wajah itu sebelumnya. Di antara giginya terdengar ia berdesis, kemudian menggelengkan kepala sambil berkata, "Tak ada gunanya." Ken Arok mengerutkan dahinya. Kini ialah yang menjadi terkejut mendengar desis Mahesa Agni itu, sehingga ia berkata, "Kenapa?" Mahesa Agni menggigit bibirnya, sorot matanya jauh menembus ke dalam keremangan malam yang kuning oleh cahaya bulan yang redup. Ayah gadis itu tidak ada lagi di padepokannya. Apakah ia belum kembali? Bertanya Ken Arok. Pada saat gadis itu diambil oleh kuda sempana, ayahnya memang tidak tampak di rumahnya. Sudah, orang tua itu sudah kembali, jawab Mahesa Agni. Tetapi setelah ia mendengar bahwa anaknya itu hilang, anak yang dikasihinya melampaui segala isi dunia ini yang lain, maka orang tua itu mengalami keguncangan perasaan yang tak terkendali. Apakah sarafnya terganggu? Mahesa Agni mengangguk. Gila. Tidak sejauh itu. Ia adalah seorang pendeta yang sangat taat pada kewajibannya, berkata Mahesa Agni dalam nada yang rendah. Hanya karena ketebalan hatinya, maka orang tua itu tidak menjadi gila. Ia pasti akan dapat menemukan ketenangannya kembali dalam kebaktiannya kepada Yang Maha Agung. Tetapi kejutan pertama dari berita itu telah mendorongnya untuk meninggalkan padepokannya. Ia ingin melupakan segala-galanya, kepahitan yang paling pahit dalam hidupnya. Ken Arok menganggukkan kepalanya, gumamnya. Kasihan orang tua itu. Untunglah ia dapat menemukan penghibur dalam dirinya sendiri. Kalau tidak, ia pasti tidak hanya sekedar menyingkir dari padepokannya. Bukankah ia sekaligus gurumu? Mahesa Agni mengangguk. Kalau orang tua itu marah, maka ia akan dapat berbuat hal-hal yang mengerikan. Pasti tidak akan dilakukan. Ken Arok terdiam sesaat, kemudian katanya, "Aku mengharap kau akan dapat mewakilinya. Bukankah kau muridnya, tetapi juga putranya?" Mahesa Agni menggeleng. Bukankah gadis itu adikmu atau saudara sepupu? Sesaat Mahesa Agni menjadi bingung. Ia tidak segera menemukan jawaban atas pertanyaan itu, sehingga Ken Arok mendesaknya. Bagaimana kau akan dapat mewakili ayahmu, menerima aku itu sebagai wakil orang tuanya, merestui perkawinan adikmu? Jangan, jangan, sahut Mahesa Agni serta-merta. Tetapi kemudian ia terdiam kembali. Terasa luka di hatinya yang perlahan-lahan hampir dapat dilupakan itu, seakan-akan kembali menggores tajam. Terasa hatinya menjadi pedih. Ia harus melihat kenyataan itu. Namun dengan sekuat tenaganya ia mencoba menghilangkan segala macam kesan yang dapat membayangkan perasaannya yang sedang bergolak. Ken Arok masih memandangi wajah anak muda yang muram itu. Namun ia tidak tahu perasaan apa yang sedang bergolak di dalam dadanya. Ia hanya dapat menyangka betapa sedihnya anak muda yang merasa kehilangan adiknya itu. Meskipun seandainya bukan adik sekandung, tetapi adik sepupu. Tetapi Mahesa Agni sama sekali tidak mau menjelaskan hubungan apakah yang ada antara dirinya dengan Ken Dedes. Ketika Ken Arok mendesaknya sekali lagi, maka jawabnya, "Tidak, jangan datang kepadaku. Biarlah Ken Dedes menentukan kehendaknya sendiri. Kalau ia bersedia, biarlah perkawinan itu berlangsung. Tetapi kalau tidak, jangan dipaksa."
Ken Arok menciutkan keningnya. Katanya, "Ya, terserahlah kepadamu. Tetapi aku sendiri kecewa melihat sikap Akuwu itu." Mahesa Agni memandangi wajah Ken Arok tajam-tajam, tetapi ia tidak melihat kesan apapun dari wajah itu. Ken Arok itu ternyata berkata demikian saja tanpa ungkapan yang mendalam, sehingga Mahesa Agni pun tidak dapat menangkap perasaan lain daripada kekecewaan itu. "Kenapa kau kecewa?" bertanya Mahesa Agni. "Aku ingin mengembalikan kepadamu untuk menebus kebodohanku. Aku sama sekali tidak mencoba menghalangi perbuatan Tunggul Ametung dan Kuda Sempana pada saat mereka mengambil gadis itu. Ternyata sikap Witantra jauh lebih baik daripadaku. Tetapi kini ternyata Witantra menyetujui sikap Tunggul Ametung, meskipun alasannya dapat aku mengerti. Maksudnya adalah untuk mengurangi penderitaan yang menimpa perasaan gadis itu." Mahesa Agni kembali memandang ke kejauhan, menembus kerembangan malam yang kuning oleh cahaya bulan yang redup. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, "Kenapa kuda sempana itu tiba-tiba berkeliaran di sini?" "Mungkin ia menjadi kecewa," sahut Ken Arok. "Aku sudah menyangka, tetapi sampai sejauh itu. Bukankah dengan demikian ia telah melakukan pemberontakan terhadap aku Tunggul Ametung?" Ken Arok mengangguk. Jawabnya, "Ya, anak itu benar-benar telah memberontak. Tetapi kemungkinan itu memang akan terjadi. Hukuman atasnya memang terlalu berat baginya. Hukuman atas kesalahannya mengambil Ken Dedes." Ken Arok mengangguk. "Aneh, bukankah aku sendiri ikut serta?" "Itulah keanehan yang dapat saja terjadi. Aku sendiri turut melakukan kesalahan itu. Tetapi ternyata ia ingin memperbaiki kesalahannya dengan mengorbankan kuda sempana. Kau tahu apakah hukuman itu?" "Bagaimana aku bisa tahu?" sahut Agni. "Hukuman itu benar-benar aneh. Hukuman itu semula sama sekali bukan atas kehendak Tunggul Ametung sendiri, tetapi atas kehendak gadis yang dilarikannya itu," berkata Ken Arok seterusnya. Mendengar kata itu Mahesa Agni terperanjat. Tanpa disengaja ditatapnya wajah ketiga kawannya yang mendengarkan pembicaraannya dengan keheran-heranan. Ken Arok melihat keheranan yang membayang di wajah Mahesa Agni, maka katanya, "Ya demikianlah, hukuman itu sebenarnya datang dari adikmu itu." "Bagaimana hal itu dapat terjadi?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Sekali ia melihat kudanya yang makan dengan asiknya, dan sekali ditatapnya wajah ketiga kawan Mahesa Agni. Baru sesaat kemudian katanya, "Ternyata adikmu menerima lamaran Tunggul Ametung." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sudah menyangka dan bahkan ia berdoa mudah-mudahan dengan demikian Ken Dedes merasa terhibur atas hilangnya dua orang yang dicintainya sekaligus, ayahnya dan Wiraprana. Namun di dalam sudut hatinya yang paling dalam, luka hatinya serasa seolah-olah meneteskan darah. Meskipun demikian, ia bertanya, "Bagaimana mungkin gadis itu menerima lamaran Tunggul Ametung? Ia mencintai Wiraprana lebih dari semua orang selain ayahnya. Apakah gadis itu sudah mendengar kabar tentang bakal suaminya?" Ken Arok mengangguk. Katanya, "Mban Tua, pemomongnya telah menyampaikan kabar itu. Sebelumnya kami pun telah mengatakannya, tetapi ia lebih percaya kepada mbahnya." Mahesa Agni berdesir mendengar Ken Arok menyebut pamomong Ken Dedes. Tak seorang pun tahu bahwa orang itu adalah ibunya. Ken Dedes juga tidak. "Tetapi bagaimana Ken Dedes dapat menghukum kuda sempana itu?"
Bertanya Mahesa Agni kemudian. Mudah sekali baginya, sahut Ken Arok. Tunggul Ametung itu akhirnya tergila-gila kepadanya. Apa yang diucapkannya akan terjadi. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Desir di dadanya menjadi semakin tajam. Ada semacam pergolakan yang terjadi di dalam dirinya. Meskipun ia merasa bahwa Ken Dedes akan menemukan sekedar penghibur atas segala dukanya, tetapi apakah ia dapat mendengar bahwa seseorang tergila-gila kepadanya? Tetapi Mahesa Agni tidak berkata sepatah kata pun, dan Ken Aroklah yang berkata pula. Dan salah satu dari permintaan Ken Dedes ternyata adalah pelepasan dendamnya kepada kuda sempana itu. Mahesa Agni masih diam mematung. Ia mendengar Ken Arok meneruskan. Nah, apa yang diminta oleh Ken Dedes itu atas kuda sempana? Aneh sekali. Adikmu itu minta kuda sempana mendapat hukuman atas kesalahannya apabila aku benar-benar menghendakinya. Hukuman itu adalah kuda sempana harus menjadi pelayan yang paling rendah baginya, membersihkan lantai, mencuci pakaian dan waktu selebihnya duduk di bawah tangga diserambi di belakang biliknya. Mahesa Agni terperanjat mendengarnya, benar-benar terperanjat, apalagi ketika Ken Arok meneruskan. Agaknya Ken Dedes itu ingin membalas sakit hatinya dengan penghinaan atas kuda sempana, hina yang sehina-hinanya. Ken Arok, potong Mahesa Agni. Apakah benar Ken Dedes menghendakinya? Ken Arok mengangguk. Ya, sebenarnya lah bahwa Ken Dedes menghendakinya, dan Ken Dedes mempunyai cukup pengaruh atas Tunggul Ametung. Ketahuilah bahwa Tunggul Ametung yang garang itu seakan-akan benar-benar telah bersimpuh di bawah kaki adikmu. Darah Mahesa Agni tersirat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Ken Dedes dapat berlaku sekasar itu. Dendam yang betapapun dalamnya, namun penghinaan itu telah terlampau jauh, dan didengarnya kemudian Ken Arok meneruskan. Itulah keadaan adikmu dan kuda sempana yang aku dengar. Itu pula lah sebabnya kenapa kuda sempana kemudian melarikan diri dari istana yang menjadi tempat yang sehina-hinanya baginya. Sebagai seorang yang masih mempunyai harga diri, maka sudah tentu ia tidak menelan penghinaan itu begitu saja. Mahesa Agni mengangguk perlahan-lahan. Terdengar ia berdesis, dadanya semakin terasa menghentak-hentak. Ia sama sekali tidak dapat mengerti perubahan-perubahan yang tajam telah terjadi atas Ken Dedes itu. Ledakan-ledakan di dalam jantung gadis itu telah menyeretnya dalam suatu keadaan yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Mahesa Agni. Ken Arok, terdengar suara Mahesa Agni dengan nada yang rendah. Apakah aku dapat minta tolong kepadamu? Ken Arok menarik nafasnya, katanya bertanya. Apakah yang harus aku lakukan? Sampaikan pesanku kepada gadis itu, berkata Mahesa Agni. Yang pertama kali adalah kabar keselamatan. Mahesa Agni tertegun ketika ia melihat Ken Arok menggeleng. Aku kini jarang sekali masuk ke istana selain di tempat-tempat tugasku. Hampir aku tak pernah melihat adikmu itu setelah aku ikut Akuwu mengambilnya dari Panawijen. Sampai kini aku belum begitu mengenal wajahnya. Apalagi kini Ken Dedes telah benar-benar sebagai seorang permaisuri, meskipun ketetapannya dan upacaranya masih akan menyusul, sehingga aku tak akan sempat menemuinya. Kembali Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayang di dalam kepalanya, Ken Dedes kini telah menjadi seorang permaisuri.
menjadi seorang yang berada dalam lingkungan kebesaran dan kebahagiaan. Namun ia masih tetap tidak dapat mengerti bahwa di dalam diri gadis itu timbul perubahan sikap dan watak yang terlampau tajam. Mungkin keparahan hatinya yang tak pernah tertanggungkan telah mendorongnya ke dalam suatu sikap yang berlebih-lebihan sebagai imbangan. Gumamnya di dalam hati. Kalau begitu, sambung Mahesa Agni kemudian, apakah kau pernah bertemu dengan emban pemomongnya itu? Ken Arok menganggukkan kepalanya. Jawabnya, ya, aku sering bertemu pemomong Ken Dedes itu. Tinggal di rumah Witantra beberapa hari sebelum diizinkan menemui momongannya. Apakah orang tua itu sekarang masih berada di rumah Witantra? Tidak, jawab Ken Arok. Perempuan tua itu kini telah berada di istana atas permintaan Ken Dedes. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, kalau demikian, aku minta tolong kepadamu, sampaikanlah kepada perempuan tua itu. Pesan? Ya, pesan untuknya dan untuk Ken Dedes. Aku akan coba. Terima kasih. Mahesa Agni berhenti sejenak. Ia menjadi ragu-ragu untuk mengatakan pesannya kepada Ken Arok. Ia belum tahu pasti bagaimanakah sikap Ken Dedes kini terhadapnya. Meskipun demikian, akhirnya ia berkata, Ken Arok, kalau kau bertemu dengan perempuan tua itu, pamomong Ken Dedes, sampaikan baktiku kepadanya. Ken Arok mengerutkan keningnya. Perempuan itu adalah seorang pamomong Ken Dedes. Namun agaknya Mahesa Agni memang suka merendahkan dirinya, sehingga ia menyampaikan bakti kepada seorang emban. Tetapi Ken Arok tidak berkeberatan apapun terhadap sikap itu, sehingga sahutnya, baik, aku sampaikan baktimu apabila aku bertemu nanti di istana. Terima kasih, Mahesa Agni meneruskan. Kemudian, kalau emban itu dapat menyampaikan kepada Ken Dedes yang sekarang sudah berada di istana itu, kecuali kabar keselamatan adalah pesan, supaya gadis itu tidak melupakan dirinya, asalnya, dan segenap keadaan masa lampaunya sebagai imbangan berpikir untuk menentukan hari-hari mendatangnya. Ken Arok mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa pesanmu berbunyi demikian? Tidak apa-apa, sahut Agni. Aku hanya ingin memperingatkannya supaya ia tidak tenggelam dalam dunia yang asing baginya, sehingga ia kehilangan dasar tempat berpijak. Ia adalah seorang gadis patisan yang biasa hidup di pedesaan. Ia adalah seorang putri dari seorang pendeta yang hidup prasojo dan penuh ketekunan dalam kebaktiannya kepada Yang Maha Agung. Ia kemudian adalah seorang gadis yang mengalami kepahitan yang menghunjam terlalu dalam di hatinya. Nah, semua peristiwa-peristiwa itu akan dapat mengguncangkan keseimbangan antara perasaan dan pikirannya. Yang kini dapat kita lihat adalah sikapnya terhadap kuda sempana. Bagaimanapun juga, dendam tersimpan di dalam dadanya. Namun dengan penghinaan yang berlebih-lebihan itu, Ken Dedes telah melakukan kesalahan menurut penilaianku. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti pesan itu dan ia dapat membenarkannya. Betapa bencinya kepada kuda sempana. Namun Ken Arok heran juga melihat hukuman yang dijatuhkan atas anak muda itu. Lebih baik kuda sempana digantung di alun-alun atau dirajam dengan panah daripada dihinakan sedemikian rendah. Karena itu adalah sudah sewajarnya apabila anak muda itu meninggalkan istana. Tetapi
Tetapi Tunggul Ametung tidak dapat mempertimbangkannya lagi. Ia sudah dilanda oleh perasaan yang meluap-luap. Apapun yang dikehendaki oleh Ken Dedes, selagi Tunggul Ametung dapat memberikannya, pasti akan dipenuhinya. Apalagi hanya seorang kuda sempana, bahkan Tumapel sekalipun sudah diserahkannya. Dada Ken Arok berdesir dan tiba-tiba saja ia berkata kepada Mahesa Agni, "Agni, keberuntungan adikmu tidak saja sejauh itu, tetapi lebih daripada itu. Menurut pendengaranku, di istana telah menjalar kabar bahwa bukan saja kuda sempana telah dikorbankan, tetapi kepada gadis itu telah diserahkan hak atas pemerintahan Tumapel." Alangkah terkejutnya Mahesa Agni mendengar kabar itu, sehingga ia beringsut maju. Dengan wajah tegang ia bertanya, "Benarkah kabar yang kau dengar itu?" "Aku benar-benar mendengar kabar itu," sahut Ken Arok. "Tetapi kebenaran atas kabar itulah yang aku tidak tahu." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kalau kabar itu benar-benar terjadi, maka alangkah besar karunia atas gadis itu. Karunia yang diterimanya lewat kepahitan dan kedukaan. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, namun luka di hatinya serasa menjadi semakin dalam. Dalam nada yang rendah, ia berkata, "Berbahagialah anak itu. Mudah-mudahan ia menemukan masa depan yang baik. Kalau benar kabar yang kau dengar, Ken Arok, bukankah berarti bahwa Ken Dedes akan mendapat kesempatan menurunkan akuwu-akuwu berikutnya?" Ken Arok mengangguk. "Ya, itu adalah suatu karunia yang tiada taranya." Keduanya kemudian terdiam untuk sesaat. Kembali bergelut di dalam dada Mahesa Agni berbagai perasaan. Bangga, gembira, sedih, dan kecewa. Ia bersyukur kepada Yang Maha Agung atas karunia itu. Namun ia menjadi cemas, apakah kebahagiaan itu akan dapat kekal sepanjang umur Ken Dedes, di samping perasaannya sendiri yang masih saja menyentuh-nyentuh hati. Perasaan seorang lelaki terhadap seorang perempuan. Namun baik Mahesa Agni maupun Ken Arok tidak mengetahui apakah yang telah mendorong Tunggul Ametung terbenam dalam keadaannya itu. Tunggul Ametung telah disilaukan oleh cahaya yang seakan-akan memancar dari tubuh gadis Padepokan Panawijen itu. Cahaya yang hanya dapat dilihatnya sendiri. Akuwu itu kemudian ternyata dengan diam-diam menemui seorang ahli nujum yang meramalkan bahwa seorang gadis yang bercahaya dari dalam tubuhnya itu kelak akan dapat menurunkan bukan saja akuwu-akuwu seperti Tunggul Ametung, tetapi gadis itu akan dapat menurunkan raja-raja yang akan berkuasa melampaui kekuasaan akuwu dan bahkan akan melampaui kekuasaan raja di Kediri. Ramalan itulah yang mendorong Tunggul Ametung untuk berbuat seperti orang yang kehilangan kesadaran. Setiap patah kata yang diucapkan oleh Ken Dedes pasti akan berlaku baginya, melampaui semua undang-undang dan peraturan yang telah ada. Kembali untuk sejenak mereka terbenam dalam kediaman. Angin malam yang lembut mengalir mengusap tubuh mereka yang basah karena keringat. Daun-daun perdu berdesir seperti sedang melakukan lagu yang rawan. Mahesa Agni menundukkan kepalanya. Di dalam dadanya bergetar berbagai persoalan yang saling membelit. Namun kemudian ia tidak sampai hati untuk berpesan
mengatakan kepada Ken Arok bahwa Empu Purwa telah menghilang dari Panawijen. Ada banyak pertimbangan yang mengurungkan niatnya untuk mengucapkan pesan itu. Ia tidak sampai hati untuk membuat luka di hati Ken Dedes menjadi semakin parah. Dan ia tidak sampai hati pula untuk mengganggu ketentraman dan kebahagiaan yang sedang berada di ambang pintu hati gadis itu. Tiba-tiba Mahesa Agni terkejut ketika Ken Arok itu berdiri. Katanya, "Aku tidak akan terlalu lama tinggal di sini. Apakah kau akan kembali ke Tumapel?" Ken Arok mengangguk. "Ya," jawabnya. "Pekerjaanku sebagian sudah selesai. Aku sudah tahu siapakah yang menamakan dirinya hantu karautan itu kini. Hanya cukup mengetahuinya saja." Ken Arok tersenyum. "Tentu tidak," katanya. "Bukankah kau juga tidak akan membiarkannya?" Mahesa Agni pun tersenyum pula. Ia pun kemudian berdiri dan berkata, "Tetapi aku Tumapel tidak akan membiarkan pemberontakan ini meluas. Hantu karautan itu ternyata bukan saja seorang hantu, tetapi ia adalah seorang pemberontak. Salahnya sendiri, nafsunya terhadap gadis itu terlampau berlebih-lebihan, sehingga akhirnya ia sendiri terjerumus dalam kesulitan karenanya. Tetapi akibatnya tidak hanya melihat diri kuda sempana, tetapi padang ini akan menjadi daerah yang menakutkan kembali. Mudah-mudahan tidak berlangsung terlalu lama. Aku akan mengadakan perondaan di daerah ini. Apabila aku mengizinkan beberapa orang prajurit, mungkin Witantra akan menaruh perhatian pula atas hantu karautan ini. Mudah-mudahan," desis Mahesa Agni. Namun angan-angannya telah menjorok jauh meliputi rencana pembuatan bendungan ini. Kuda Sempana adalah seorang yang perkasa. Ia tidak akan dapat menjadi sedemikian kuatnya dengan tiba-tiba. Ia pasti mempunyai seorang guru dan bahkan saudara seperguruan yang telah pernah dikenalnya dalam perjalanannya dari lereng Gunung Semeru. Apakah mereka akan membiarkan kuda Sempana hidup dalam keadaannya itu, meskipun gurunya adalah seorang guru upahan? Apakah kuda Sempana tidak dapat menjanjikan sesuatu kepada guru serta saudara-saudara seperguruannya untuk bantuan mereka kepadanya? Yang pertama-tama akan mengalami kesulitan adalah dirinya dan rencana bendungannya. Kemudian apabila kuda Sempana berhasil mengumpulkan murid-murid dari saudara-saudara seperguruannya yang memakai cara yang sama dengan gurunya sendiri dalam mendapatkan ilmunya, maka kuda Sempana tidak dapat diabaikan dalam tata pemerintahan Aku Tunggul Ametung. Mahesa Agni itu pun kemudian mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Ken Arok berkata, "Agni, aku akan kembali ke Tumapel. Sudah tentu aku akan menyampaikan apa yang kuketahui tentang hantu karautan ini kepada Aku Tunggul Ametung. Aku kemudian akan menjalankan perintahnya. Apakah aku akan mendapat perintah untuk menangkapnya, atau aku hanya sekedar menjadi petunjuk jalan bagi prajuritnya yang akan menangkap kuda Sempana itu?" "Bukankah kau berkepentingan langsung, Ken Arok? Sebab nama hantu karautan itu pasti akan menyangkut namamu. Tak seorang pun yang tahu bahwa hantu karautan itu pernah berganti." Mahesa Agni tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, meskipun senyumnya muram. "Sudahlah," berkata Ken Arok. "Pergilah ke Tumapel. Kalau kau ingin bertemu dengan adikmu, mungkin aku tidak akan berkeberatan." "Terima kasih," sahut Mahesa Agni. Namun hatinya berkata, "Tak akan ada artinya. Pertemuan yang demikian itu hanya akan menambah parah perasaanku."
Ken Arok itu pun kemudian meloncat ke atas punggung kudanya dan sambil menyentuh perut kudanya dengan tumitnya ia berkata, "Sampai bertemu Agni." Kepada ketiga kawan Mahesa Agni, Ken Arok berkata sambil tertawa, "Jangan takut terhadap hantu karautan. Hantu itu sekarang sudah jinak." Ketiga kawan Mahesa Agni itu pun menganggukkan kepalanya. Terdengar Sinungsari berkata, "Selamat jalan, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi." Ken Arok tertawa, sementara itu kudanya sudah mulai bergerak maju menusuk ke rembangan malam. Mahesa Agni masih melihat anak muda yang gagah itu melambaikan tangannya. Kemudian kudanya meluncur semakin cepat. Debu yang putih berhambur di belakang derap kaki kuda itu, bergulung-gulung semakin lama semakin jauh. Mahesa Agni masih berdiri di tempatnya. Baru ketika kuda itu telah semakin kecil dan semakin kabur, ia berpaling kepada ketiga kawan-kawannya. Katanya, "Itulah hantu karautan yang sebenarnya. Tetapi ia tidak senang apabila hal itu diketahui oleh orang lain. Karena kalian telah terlanjur mengetahuinya, maka aku minta apa yang kalian ketahui itu harus kalian rahasiakan." Ketiga kawan Mahesa Agni itu mengangguk. Yang terdengar adalah desis Patalan. "Kalau demikian, benar kata orang bahwa hantu karautan sebetulnya adalah hantu yang tampan." "Tidak saja tampan, tetapi hantu itu sangat sakti pula. Namun kini, hantu itu sudah tidak ada lagi. Apakah kau percaya kepadaku? Hantu itu kini benar-benar sudah menjadi seorang pelayan dalam di Istana Tumapel." Ketiga kawan-kawannya itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi bagi mereka, siapapun yang menjadi hantu, namun hati mereka tidak akan dapat tentram meskipun hantu itu bernama Kuda Sempana. Betapa sempitnya pengetahuan mereka, namun mereka tahu pula bahwa Kuda Sempana menyimpan dendam kepada Mahesa Agni, kepada Ken Dedes, dan dendam itu akan dapat melimpah kepada seluruh penduduk Panawijen. Kuda Sempana itu kelak akan dapat merupakan bahaya bagi mereka, bagi orang-orang Panawijen yang sedang membuat bendungan. Kalau Kuda Sempana itu datang seorang diri, maka soalnya tidak akan terlalu sulit. Ternyata sampai saat ini Mahesa Agni masih dapat mengatasinya. Tetapi bagaimana kalau Kuda Sempana itu kemudian mendapatkan kawan dalam penumpahan dendamnya? Dalam keadaannya, maka Kuda Sempana tidak akan memilih kawan. Mungkin para penjahat, para perampok, dan para penyamun. Mungkin orang-orang jahat yang sedang menjadi buruan. Dan hati mereka, kawan-kawan Mahesa Agni itu pasti akan menjadi semakin kecut apabila mereka mengetahui apa yang sedang diperhitungkan oleh Mahesa Agni, yaitu kawan-kawan seperguruan Kuda Sempana beserta murid-muridnya dan bahkan gurunya pula. Tetapi Mahesa Agni tidak mengatakannya kepada ketiga kawan-kawannya itu. Ia menyadari akibatnya apabila kawan-kawannya mengetahui tentang Kuda Sempana beserta perguruannya. Bahkan kemudian ia berkata, "Nah, sekarang kalian telah melihat sendiri bahwa yang menamakan diri hantu karautan itu tidak lebih dari Kuda Sempana. Karena itu, jangan takut. Mudah-mudahan aku akan dapat mencegahnya apabila ia mencoba mengganggu pekerjaan kita." Ketiga kawan-kawannya mengangguk-angguk, tetapi tampaklah wajahnya tidak meyakinkan, sehingga Mahesa Agni bertanya, "Bagaimana? Apakah masih ada yang kalian cemaskan?"
Kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Baru sejenak kemudian Sinung Sari berkata, "Bagaimana dengan kuda sempana itu?" "Ia tidak berbahaya," sahut Agni. "Kalau ia seorang diri," sambung Sinung Sari. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, namun ia menjawab, "Aku juga tidak seorang diri. Bukankah aku akan melakukan pekerjaan yang berat itu bersama-sama seluruh rakyat Panawijen? Seandainya kuda sempana akan datang kembali bersama kawannya, maka aku pun akan siap menyambutnya bersama kawan-kawanku, anak-anak muda Panawijen yang lain, di antaranya kalian bertiga." Ketika kawan Mahesa Agni itu terdiam, mereka sebenarnya masih ingin menjelaskan bahwa mungkin kuda sempana mendapat kawan-kawan yang berbahaya. Sedang anak-anak muda Panawijen bukanlah orang-orang yang siap bertempur seperti Mahesa Agni, tetapi mereka malu kepada diri mereka sendiri. Mereka malu bahwa mereka sama sekali tidak mampu berbuat apapun dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dalam pada itu, maka merayaplah perasaan yang lain di dalam diri ketika anak-anak muda itu. Tumbuhlah pertanyaan di dalam diri mereka sendiri. Kenapa mereka sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk berbuat sesuatu? Apakah mereka masih juga akan tetap berdiam diri seandainya kelak datang kuda sempana bersama para penyamun, penjahat dan perampok mencelakai Mahesa Agni? Apakah mereka akan tetap berdiam diri sebagai penonton yang tidak mempunyai sangkut paut sama sekali? Mereka berempat kini duduk berdiam diri, masing-masing terbenam dalam angan-angan yang berbeda-beda. Mahesa Agni dengan gambaran-gambaran tentang bendungan, kuda sempana, saudara-saudara seperguruannya. Sedang ketiga kawannya sedang mencoba melihat ke diri mereka masing-masing, namun terasa bahwa mereka kini menjadi sangat malu kepada diri mereka sendiri, kepada Mahesa Agni dan kepada Ken Arok, juga kepada kuda sempana. Tiba-tiba menyalalah di dalam hati mereka suatu tekad yang belum pernah dimilikinya sejak dulu. Mereka menyadari diri mereka sejak mereka masih kanak-kanak. Kita harus berbuat sesuatu apabila bahaya datang menimpa kita kembali. Kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada orang lain, kepada pertolongan yang belum pasti akan datang pada waktunya. Kita tidak boleh menggantungkan diri kepada kekuatan di luar diri kita sendiri, diri pribadi kita, dan diri kita dalam satu kesatuan, rakyat Panawijen. Angin malam masih berhembus mengusap tubuh mereka, semakin lama semakin terasa. Dingin malam menyentuh-nyentuh, embun yang sejuk turun perlahan-lahan, hinggap di dedaunan dan pada batang-batang rumput kering. Di kejauhan, terdengar suara burung kedasih melas asih, seperti ratapan biung yang kehilangan anaknya. Bulu kuduk kawan-kawan Mahesa Agni meremang. Bunyi burung kedasih mempunyai kesan yang khusus, terasa malam menjadi semakin muram. Ketika mereka menyadari diri kembali dan mereka melihat Mahesa Agni duduk merenungi bara api yang sudah semakin muram pula, sekali lagi perasaan malu hinggap di sudut hati mereka. Bunyi burung kedasih adalah bunyi yang dikenalnya sejak masa kecil, dan burung itu tidak akan dapat mengucapkan bunyi yang lain daripada bunyi itu. Bahkan jantung mereka pasti akan berhenti berdegup apabila mereka mengetahui bahwa seekor burung kedasih bersiul dengan nada suara burung kutilang.
Tetapi mereka terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar suara membelah sepi malam. "Aku sudah mengantuk." Ketika kawannya menarik nafas. Patalan mengeluh. "Kau mengejutkan kami, Mahesa Agni." Mahesa Agni mengerutkan keningnya, kemudian sambil tersenyum ia menjawab, "Kalian membuat bayangan-bayangan yang aneh di dalam hati kalian, sehingga kalian menjadi sangat mudah terkejut." Kawan-kawannya tidak menjawab. Mahesa Agni telah menebak dengan tepat. "Nah, sekarang marilah kita tidur bersama-sama," bertanya Jinan. "Iya, kenapa? Bagaimana kalau ada bahaya yang mendatangi selagi kita tidur?" Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Bagus, marilah kita bergantian. Aku dan 2 di antara kalian akan tidur dahulu. Siapa yang pertama bangun?" "Berdua-dua," sahut Sinung Sari, "supaya ada kawan bercakap-cakap." "Baik," jawab Agni. "Siapa yang tidur kemudian atau dahulu bersama aku?" "Aku," jawab ketiganya hampir bersamaan. Mahesa Agni menarik nafas panjang sekali. Ternyata mereka masih saja dikuasai oleh kecemasan. Karena itu maka katanya, "Jadi, apakah kalian bertiga berjaga bersama aku dahulu? Kemudian kalian bertiga berjaga lagi sesudah itu bersama aku pula. Sehingga dengan demikian, kita semuanya tidak jadi beristirahat bergantian." Ketika kawan Mahesa Agni menundukkan kepalanya, mereka masing-masing ingin mendapat giliran bersama Mahesa Agni. Namun mereka tertawa juga di dalam hati mendengar kata-kata Mahesa Agni itu. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar Mahesa Agni itu berkata, "Tidak perlu berjaga-jaga bergantian." "Kenapa?" Sinung Sari bertanya. "Lihat, fajar telah membayang di langit. Sebentar lagi kita akan melihat matahari terbit." Ketika kawan Mahesa Agni menarik nafas dalam, ketika mereka hampir bersamaan mengangkat wajah mereka dan melihat warna semburat merah membayang di ujung timur, hati mereka tiba-tiba pula menjadi sejuk, seakan-akan mereka terbangun dari sebuah mimpi yang menakutkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.